Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita akan lanjut ke episode 14, di mana di cerita ini Dewi dan Susi sudah mulai mendaftarkan diri ke sekolah menengah atas. Dan apa yang akan terjadi di sini? Sebelum kita ke ceritanya, seperti biasa, saya mohon dukungannya dari teman-teman semua. Dan sebelum kita lanjutkan atau kita mulai ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Pagi itu aku mulai bersiap untuk pergi ke tempat kos untuk membawa perlengkapan, dan dilanjutkan aku pergi ke sekolah SMA untuk mendaftar. Terlihat banyak orang asing di sekitar situ. Wajar saja karena itu sekolah baruku, jadi masih banyak orang yang belum aku kenal. Aku bersama Dewi masuk ke sekolah itu dan melakukan registrasi di sekolah itu. Sesekali aku merasakan aura-aura makhluk lain di sekolah itu, namun masih bersifat wajar karena di semua tempat pasti terdapat mereka. Dewi pun kini tidak segegabah dulu dan terlihat agak tenang. Namun di ketenangan Dewi tersimpan hasrat yang tak bisa kubaca, yaitu hasrat jiwa kepahlawanan bagi makhluk-makhluk sebelah itu. Namun aku tak memperdulikannya selagi Dewi tidak menonjolkan kelebihannya di sini. Di sini yang lain terasa acuh satu sama lain. Maklum, karena yang mendaftar di sekolah ini bukanlah dari sekolah yang sama, jadi mereka belum kenal satu sama lain. Hanya sebagian saja yang sudah mengenal satu sama lain, seperti aku dengan Dewi, ataupun mereka yang dulunya satu sekolah, ataupun mereka yang satu desa atau satu kampung. Namun seiring waktu berlalu, aku dan yang lain pun mulai berkenalan satu sama lain, yang pastinya membuat kita semua kenal satu sama lain. Namun di sini ada satu orang anak laki-laki yang selalu menyendiri dan gak mau membaur dan berkumpul bersama yang lain. Namun aku tak memperdulikannya, mungkin masih merasa malu atau minder. Karena aku juga merasakan hal yang sama dengan dia, jadi kuputuskan untuk tidak mendekatinya terlebih dahulu sampai aku siap untuk mendekatinya. Dewi pun berpikir akan hal yang sama denganku, untuk tidak mendekati orang itu terlebih dahulu. Singkat cerita, dibagilah beberapa kubu untuk melaksanakan orientasi, di mana aku, Dewi, dan anak itu pun satu kubu. Di sanalah aku mulai berkenalan dan memberikan motivasi buat dia agar tidak minder kepada kami. Namun tetap saja dia tidak meresponku. Butuh waktu untuk meyakinkan dia agar bisa membuka diri supaya tidak minder lagi. Singkat cerita, selesailah kegiatan hari ini. Kami pun membubarkan diri dari sekolah dan pulang. Dewi pulang ke rumahnya dan aku
pun pulang ke kosanku. Sebelum aku masuk ke dalam kamar, terdengar suara berisik di kamar nomor 8. Ya, kamar yang dulu kulihat sesosok laki-laki itu. Namun aku tidak merasakan aura yang berbahaya ataupun aura yang menakutkan. Ku coba mengintip ke dalam kamar itu di sela-sela jendela, namun tidak kutemukan apa-apa, hanya ruang kosong yang gelap yang kulihat. Lalu kulanjutkan masuk ke dalam kamarku untuk mengambil handuk dan peralatan untuk mandi. Tidak ada yang aneh kurasakan di sini. Selesai mandi, aku masuk kembali ke dalam kamar untuk bersiap-siap melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, aku pergi keluar untuk mencari cemilan dan makanan, karena dari siang aku belum makan. Setelah membeli makanan, aku pun kembali ke kamar. Dan betapa terkejutnya aku ketika melihat di dalam kamar ada sesosok lelaki kekar dengan menggunakan baju layaknya pangeran di kerajaan. Seketika aku menjerit, lalu beberapa penghuni kamar di kosanku berdatangan menghampiriku. "Kenapa? Kenapa? Ada apa?" tanya penghuni kos yang lain. Itu ada seorang laki-laki dalam kamarku," jawabku. Lalu mereka pada melihat ke dalam kamarku, namun mereka tidak melihat apapun di dalam kamarku. "Mana, nggak ada apa-apa kok. Sudah kucari ke seluruh ruangan namun tidak ada apa-apa," kata mereka. Aku pun masih kekeh menunjuk ke arah orang tersebut. Namun orang-orang tersebut malah melemparkan senyuman padaku sambil berkata, "Mereka tidak mungkin bisa melihatku, Non," kata lelaki itu. Setelah aku mendengar suara dia, lalu aku mencari alasan untuk membubarkan mereka. "Beneran, Mbak? Mbak nggak bisa melihat apa-apa di kamarku?" tanyaku. "Iya, Mbak, kami nggak melihat apa-apa kok," jawab mereka. "Apa aku terlalu capek habis melaksanakan orientasi di sekolah?" ucapku pelan. Namun mereka mendengar ucapanku dan berkata, "Iya, Mbak, mungkin Mbak terlalu capek sampai-sampai berhalusinasi seperti itu," kata salah satu dari mereka. "Ya udah, Mbak, maafin aku ya yang udah mengganggu istirahat Mbaknya," kataku. "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Kalau butuh bantuan, datang aja ke kamarku. Aku Wiwin dan ini temanku Epa. Aku penghuni kamar nomor 5, kata Wiwin dan Epa. "Aku Nani dan ini Ayu. Aku penghuni nomor 1, kata Nani dan juga Ayu. "Dan aku Neneng dan ini Pipit. Aku di kamar nomor 6. Kalau butuh bantuan, tinggal bilang aja ya," kata mereka. Lalu mereka pun membubarkan diri dan aku pun masuk ke dalam kamar. Dengan rasa takut, kutanya dia. Siapa Anda?" tanyaku sambil gemetar ketakutan. Karena baru kali ini aku bertemu dengan sosok dari alam lain yang seperti ini. "Kamu jangan takut. Aku diperintahkan untuk menjagamu dan melindungimu," kata orang tersebut. "Perkenalkan, namaku Gilang Prabu Kencana dari Kerajaan Kencana Karya, Tanah Jawa. Aku diperintahkan untuk menjaga semua keturunan sahabatku." "Siapa sahabatmu?" tanyaku. "Kamu gak usah tahu dari jawabanku. Suatu saat nanti juga kamu akan mengetahuinya kok," jawab Gilang. Aku pun dibuat pusing oleh jawaban Gilang. Kerajaan Kencana Karya, Tanah Jawa, diperintahkan menjagaku. Lalu siapa yang memerintahkannya?
Pikirku dalam otakku. Benar-benar aneh dan benar-benar aku dibuat penasaran oleh Gilang. Berarti Anda adalah pangeran dari kerajaan masa lalu? Tanyaku. Betul, jawab Gilang singkat. Bisakah kamu ceritakan sedikit asal-usulmu padaku? Tanyaku berharap bisa membongkar siapa yang memerintahkannya. Baiklah, akan aku ceritakan. Dahulu kala, di zaman kerajaan, banyak kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa Barat, seperti Kerajaan Salakanagara, Tarumanagara, Sundagaluh, atau Kerajaan Sunda, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Sumedang Larang, dan masih banyak kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Salah satunya Kerajaan Kencana Karya. Pada masa itu, Kerajaan Kencana Karya rakyatnya makmur dan damai. Namun, tiba di suatu ketika, datanglah pemberontak dari luar Jawa yang ingin menguasai wilayah kami. Dengan sekuat tenaga, kerajaan mempertahankan, dan aku pun tidak luput ikut dalam peperangan. Karena peperangan yang mendadak dan tanpa persiapan, maka banyaklah prajurit kerajaan yang tewas. Begitu juga diriku yang terluka oleh serangan mereka. Aku yang dulu masih sangat muda dan awam dan tidak mengetahui strategi dalam berperang, makanya aku tidak bisa melawan mereka. Namun ayahandaku Prabu Dwi Laksana masih bisa menyelamatkanku dan membawaku ke suatu tempat dan menitipkan aku yang sudah tak berdaya ke sahabat dari ayahku, yaitu leluhur kalian. Kemudian setelah ayahku menitipkan aku kepada sahabatnya dengan ilmu yang ayahanda miliki, lalu ayahanda kembali ke peperangan itu. Di saat itu aku sudah tidak mengetahui perkembangan peperangan itu. Setelah sadar, aku pun diobati oleh beliau. Sebut saja namanya Kiai Haji Imanuddin. Beliau adalah sahabat ayahku dikala membantu peperangannya. Beliau adalah salah satu sahabat ayahku dikala membantu mempertahankan salah satu kerajaan di Jawa Barat. Beliau merawatku layaknya seperti anak kandung beliau sendiri. Sampai tiba beliau menikah dan mempunyai salah satu keturunan, anak laki-laki bernama Sutarji. Pada saat itulah aku bersama Sutarji belajar ilmu kebatinan, dan sampai tiba saatnya Sutarji menikah dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Dahlan. Namun setelah Sutarji memiliki anak, kabar duka melanda Kiai Haji Imanuddin. Dia meninggal dunia dengan memberikan pesan terakhir. Lindungilah orang yang lemah dan jangan biarkan hawa nafsu mengendalikan jiwa dan raga kalian. Untukmu Pangeran Gilang, jagalah keturunanku. Lindungilah mereka. Untuk Sutarji, melanjutkanlah perjuanganku untuk membantu masyarakat yang sedang kesusahan, dan jagalah padepokan Kejati ini. Kembangkanlah padepokan ini. Lalu dengan mengucap 2 kalimat syahadat, Kiai Haji Imanuddin pun meninggal dunia. Tangisanku dan Sutarji tak bisa terbendung lagi. Selang beberapa tahun dikala Dahlan beranjak dewasa, aku pun mulai melihat aura Kiai Haji Imanuddin di dalam tubuh Dahlan. Di saat padepokan sudah ramai dengan para santri, tiba-tiba datanglah segerombolan orang yang tidak dikenal dengan beberapa senjata tradisional seperti tombak, kapak, dan juga pedang.
menghancurkan padepokan itu dengan alasan kalau padepokan ini masih berjalan maka tidak ada yang mau mengikuti ajaran mereka. Setelah diusut, mereka adalah dari padepokan yang mengajarkan kesesatan atau mengajarkan ilmu hitam. Namun aku beserta Sutarji tidak akan membiarkan padepokan Kejati ini hancur oleh tangan-tangan yang berdosa seperti mereka. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Para santri Kejati dan pengikut mereka pun tak sedikit yang tumbang karena pertempuran itu. Aku pun mulai kewalahan dengan serangan mereka. Salah satu dari pemimpin mereka mengeluarkan serangan ilmu tenaga dalam yang sangat mematikan, bahkan tidak mungkin bisa untuk dihindari. Serangan itu ditujukan terhadapku, namun saat serangan itu hendak mengenaiku, tiba-tiba Sutarji menghadang serangan itu yang mengakibatkan Sutarji sekarat. Sutarji mengamanatiku untuk menjaga Dahlan dan mengajarinya ilmu kebatinan yang sama dengan yang aku dan Sutarji miliki, dengan pedoman dan kepercayaannya terhadap Gusti Sang Maha Pencipta. Lalu Sutarji mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan setelah Sutarji mengucapkan itu, beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Aku yang murka kepada golongan itu langsung kugunakan ilmu Suanggi yang kupelajari dalam kerajaan dulu. Ku terpaksa menggunakan ilmu itu karena ku harus melindungi keturunan Sutarji. Dengan janjiku pada Sutarji, aku berjanji akan melindungi semua keturunan darah daging dari Sutarji, apapun resikonya. Lalu kubacakan mantra itu. Sebelum selesai kubacakan mantra itu, aku mendengar suara almarhum Kiai Haji Imanuddin berbisik, "Jangan, Den, jangan gunakan ilmu itu. Kalau Raden menggunakan ilmu itu, berarti Raden sama saja dengan mereka." Namun saking amarahku yang tak terbendung akan kematian Sutarji, akhirnya aku lanjutkan membaca mantra itu. Namun ada bagian yang kurubah dengan menggunakan asma Allah, dan seketika itu aku berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dengan hilang kendali, aku pun membantai orang-orang yang berniat jahat dan orang-orang yang sudah membunuh semua santri dan juga Sutarji. Seketika orang-orang itu dan iblis yang mereka miliki tewas seketika. Namun pimpinan besar mereka berhasil melarikan diri. Setelah kupastikan orang-orang itu tewas dan aku tersadar dengan napas yang terengah-engah, kulihat para santri yang membela padepokan Kejati masih selamat, dan aku pun bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih melindungi mereka yang berhati baik dan tulus. Tangisan Dahlan dan ibunya tak henti-hentinya mengantarkan kepergian Sutarji. Singkat cerita, setelah kejadian itu, untuk sementara akulah yang memimpin padepokan itu, dan kudidik Dahlan agar Dahlan bisa menguasai seluruh ilmu peninggalan ayahnya. Begitu pula dengan ilmuku, karena aku berharap Dahlanlah yang akan mewarisi padepokan ini kelak. Dan Dahlan pun menguasai seluruh ilmu batin yang diberikan Sutarji dan setengah ilmuku. Namun seiring berjalannya waktu dan bergantinya zaman, Dahlan pun meninggalkan padepokan itu dengan alasan ingin membantu orang-orang di luar padepokan. Namun aku tidak bisa memaksakan Dahlan untuk tetap tinggal di padepokan.
Selang beberapa tahun, aku pun membubarkan padepokan karena kondisiku yang sudah menua dan tak bisa mempertahankan padepokan lagi. Sebelum mereka semua pergi, aku pun meninggal dunia, namun tidak dengan ruhku. Ruhku masih berada di dunia ini karena janji sakral yang kuucapkan dulu. Bahkan aku akan melindungi semua keturunan Sutarji. Lalu aku bertemu dengan ruh Kiai Haji Imanuddin dan beliau memintaku untuk pergi dengan tenang. Namun beratnya janjiku pada Sutarji, aku pun tidak bisa pergi ke alamku. Namun Kiai Haji Imanuddin menjelaskan bahwa aku bisa kembali ke dunia ini kapan saja apabila keturunan Sutarji dalam masalah. Mendengar perkataan beliau, aku pun mengikuti ucapan tersebut. Walaupun aku dan Dahlan berada di dunia yang berbeda, namun aku masih bisa memperhatikan Dahlan. Sampai aku tahu kalau Dahlan memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu Mukhtar Sutarji, ayahmu, Didi Sutarji, dan juga Surya Sutarji. Aku pun bahagia mendengar Dahlan sudah memiliki 3 orang anak laki-laki. Namun sifat kepemimpinan dan kepeduliannya kepada sesama masih ada dan tidak hilang. Dan Dahlan akhirnya dinobatkan sebagai sesepuh di kota tempat ia tinggal. Setelah memiliki 3 orang anak, Dahlan melanjutkan pengembaraannya untuk mencari bekal di masa tuanya. Dan banyak yang ia selamatkan dan menjadi pendampingnya. Namun Dahlan tidak menurunkan ilmu-ilmunya kepada semua anaknya. Hanya saja Dahlan akan memberikan sedikit kekuatan atau kelebihan untuk cucu-cucunya kelak. Beberapa teman gaibnya Dahlan sudah Dahlan perintahkan untuk mendampingi cucu-cucunya, namun mereka tidak berkenan. Mereka akan melindungi cucu Dahlan hanya dalam keadaan yang sangat genting saja. Hanya satu dari teman Dahlan yang menyetujui permintaan Dahlan, yaitu Nyimas Ratu Sri Kencana, di mana Nyimas Ratu Sri adalah anak dari penerus kerajaanku yang dulu. Aku juga nggak tahu dan tidak mengenal Nyimas Ratu Sri itu. Beliau menyetujui apabila cucu Dahlan adalah seorang anak laki-laki. Dan cerita kali ini sampai di sini, kita akan mengetahui kelanjutannya di episode berikutnya. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini dan membantu mengembangkan channel ini. Bagi teman-teman semua yang belum mendukung dan mengembangkan channel ini, silakan klik subscribe-nya, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.